loh lagi bingung tahu sebenarnya. Ini loh perjanjian perkawinan itu apa sih? Perjanjian perkawinan itu kayaknya perjanjian yang dibuat Terus gimana? Aku tuh udah coba sih lihat di Google, cuman aku masih bingung. aku nggak tahu lebih jelasnya itu di mana sih. Tapi sampai kelihatan di situ itu ada mas-mas yang baca buku perjanjian kayaknya dia coba kita Nggak mau lah, tanyain. ya udah ayo permisi mas, Oh iya, Pak, kenapa? kita ganggu ya? Oh, enggak. Hanya mau tanya nih. Iya. Mau tanya tentang apa? Masnya anak hukum kan? Iya, anak kenapa? Mau tanya soal perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan. Mbaknya mau nikah? Iya, saya sama pacarnya nih. Ngawur nih, aku. Dia mau tanya tentang perjanjian perkawinan. Katanya apa nih, Mbak? Perjanjian perkawinan, Mbak. Oh alah, jadi perjanjian perkawinan itu yang dibuat, keputusan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri yang mengatur hak dan kewajiban tentang kekayaan. Nah, sebelumnya itu perjanjian perkawinan itu hanya bisa dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Tetapi karena ada putusan MK nomor 69 tahun 2015, perjanjian perkawinan itu bisa dilakukan selama perkawinan itu sudah berlangsung ataupun sebelumnya. Ya betul gitu. Emang kalau nggak bikin nggak boleh? Boleh-boleh aja, tapi kan nanti kalau misalnya ada permasalahan mengenai harta kekayaan kan ribet jadinya. Terus tujuannya buat apa? Bikin perjanjian perkawinan. Perjanjian itu dibuat untuk mencegah konflik antar pasangan, terus perselisihan saat terjadi perceraian, serta memberikan keleluasaan untuk mengatur kekayaan tanpa meminta persetujuan pada pasangan, serta untuk hutang yang dibuat satu pihak tidak memberatkan pihak yang lain. Terus buat cakupan isinya apa aja? Ada banyak isi perjanjian, biasanya pemisahan harta, pemisahan keuntungan dan kerugian, atau keterangan lainnya yang disepakati selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Wah, paham. Itu ya, aku tinggal Oke, bawa ke gampang. kelas. Terima kasih ya, Mbak. Iya mbak, semoga paham ya. Iya. Nah, gitu Mbak, tadi yang sudah dijelasin sama saya Rika. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang perjanjian perkawinan? Masih ada sih, tapi masnya masih ada kelas atau gimana? Oh, kalau untuk hari ini nggak ada sih, nggak ada kelas sama aja. Kenapa? Salahmu lama, kamu nggak mau tanya tadi? Mau sih, aku gitu soalnya. Aku mau tanya nih, kira-kira apa sih keuntungannya kalau kita bikin perjanjian perkawinan? Oh, keuntungannya banyak Mbak. Dapat dilihat dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976. Nah, di situ dapat dijelaskan di dalam undang-undang itu membahas tentang pembagian harta kekuasaan antara suami dan istri. Nah, di situ juga dapat berupa bisa hibah ataupun warisan, dan itu menjadi harta milik pribadi, bukan harta bersama lagi. Sek, mau duduk dulu ya. Ini. Jadi di dalam pasal 142 dan 143 KUH Perdata itu dijelaskan itu ada batasan mengenai perjanjian perkawinan. Nah, isinya itu apa? Membatasi misalnya kalau misalnya mengalami persengketaan mengenai tentang harta gunung ini. Dan juga di sini juga dapat dijelaskan bahwasannya misalnya kalau kamu punya utang sebelum perkawinan, terus dan setelah perkawinan itu masih ada utang, suamimu itu tidak kalau orang tersebut melainkan itu utang pribadi, utang milikmu sendiri. Nah, sedikit informasi Mbak, nih kalau lebih penting lagi misalnya Mbaknya kalau mau nikah sama orang luar atau WNA, itu harus melakukan perjanjian perkawinan. Kenapa gitu? Nah, kenapa gitu? Misalnya kalau Mbaknya tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka hak atas bangunan dan tanah di Indonesia itu dicabut. Seneng banget ya. Ya gitu loh Mbak, kalau mau buat perjanjian perkawinan itu harus dibuat, dan dibuatnya itu harus melalui notaris. Terus cara buatnya gimana? Untuk cara buatnya sendiri itu gampang Mbak, kalau perjanjian perkawinan. Kalian itu harus buat kesepakatan dulu sama calon suami. Nah, kalau sudah berkesempatan, nah kalian tulis tuh poin-poin apa aja yang ada dalam perjanjian perkawinan. Kalau sudah, setelah itu kalian bisa ini konsul ke advokat mengenai perjanjian perkawinan. Nah, apa jenisnya sudah disampaikan tadi. Nah, kalau sudah baru kalian ke notaris untuk membuat perjanjian tersebut. Dan terakhir dilapor ke KUA ataupun
melakukan pelaporan ke pencatatan sipil sebelum nikah atau sesudah nikah. Ika. Nah gitu Prio, sekarang udah paham belum jelasin apa kayak tadi? Iya, aku udah paham. Makasih ya, Mas. Iya sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu Mbak ya. Nah, makasih juga Iya, Mas. oke.